Jika Anda menyukai pelajaran sejarah tentang Indonesia, khususnya Pulau Jawa di masa lalu, pasti Anda tidak asing dengan Kerajaan Panjalu atau Kediri. Kerajaan ini terletak di Jawa Timur yang bercorak Hindu dan Buddha. Namun di balik sejarahnya, menyimpan cerita yang menarik untuk disimak. Kerajaan Panjalu atau Kediri memiliki sejarah yang tidak lepas dari Kerajaan Kahuripan. Di tahun 1009 sampai 1042, ada seorang raja bernama Erlangga yang memimpin Kerajaan Kahuripan dengan pusat pemerintahan berada di sekitar Sidoarjo. Namun di saat akhir dari Kahuripan, itu menjadi awal dari dua kerajaan, yaitu Janggala dan Panjalu. Latar belakang berdirinya Kerajaan Panjalu atau Kediri bermula di saat Raja Erlangga memutuskan membagi wilayah Kahuripan menjadi dua bagian. Keputusan ini diambil oleh Raja Erlangga untuk mencegah konflik di antara kedua putranya, Mapanji Garasakan dan Sri Samarwijaya. Keputusan ini diambil oleh Raja Erlangga untuk mencegah konflik di antara kedua putranya, Mapanji Garasakan dan Sri Samarwijaya. Kerajaan Kahuripan memiliki wilayah yang luas, meliputi hampir seluruh Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Namun, pembagian wilayah harus dilakukan dengan adil karena jika tidak seimbang dapat mengakibatkan masalah yang lebih besar. Untuk menghindari hal ini, Raja Erlangga menemui Empu Barada. Beliau adalah guru spiritualnya sekaligus seorang pendeta Buddha. Dengan kemampuan ilmu supranaturalnya, Empu Barada membagi kerajaan Kahuripan dengan ketentuan bahwa Kerajaan Janggala yang beribu kota di Kahuripan diberikan kepada Mapanji Garasakan, sedangkan Kerajaan Panjalu atau Kediri yang berpusat di Daha diberikan kepada Sri Samarwijaya. Peristiwa pembagian ini terjadi antara tahun 1042 sampai 1045, sekaligus menjadi tanda berakhirnya masa Kerajaan Kahuripan dan awal dari Kerajaan Janggala dan Panjalu. Pada awal berdirinya Panjalu, dipimpin oleh Raja Sri Samarwijaya, dianggap sebagai masa kegelapan Kerajaan Panjalu, dikarenakan tidak ditemukannya prasasti atau catatan sejarah pada pemerintahannya. Tetapi adanya prasasti turun hyang dari Kerajaan Janggala mengindikasikan adanya perang saudara di antara kedua kerajaan peninggalan Raja Erlangga. Namun, titik terang mulai nampak setelah ditemukannya prasasti Mataji yang dikeluarkan oleh Raja Sri Jetandrakara yang berkuasa antara tahun 1051 sampai 1112. Selanjutnya pada prasasti Karanggayam berangkat tahun 1112 diketahui terdapat raja bernama Sri Bhameswara. Kemudian di dalam prasasti Hantang berangkat tahun 1135 muncul nama Sri Jayabaya yang memimpin Kerajaan Panjalu. Di bawah kepemimpinan Raja Sri Jayabaya, Kerajaan Kediri mengalami masa kejayaan dan berhasil menaklukkan Kerajaan Janggala dengan semboyan Raja Sri Jayabaya yang terkenal serta tertuang pada prasasti Ngantang, yaitu Panjalu Jayati, yang berarti Kediri menang. Raja Jayabaya berhasil membawa kerajaan terbang tinggi. Wilayahnya meliputi hampir seluruh Pulau Jawa dan sebagian pulau-pulau di Nusantara. Bahkan pengaruh Kerajaan Panjalu mengalahkan pengaruh kerajaan yang ada di Pulau Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Di dalam catatan berita kronik Tiongkok disebut daftar negeri paling kaya pada masa itu. Yang pertama adalah Tiongkok, kemudian Arab, Jawa, dan Sumatera. Hal ini menegaskan bahwa Raja Jayabaya berhasil membawa Kerajaan Panjalu ke puncak kejayaan. Bebarengan dengan itu, Raja Jayabaya juga memindahkan pusat pemerintahan ke Kediri, sehingga masyarakat lebih mengenal Kerajaan Panjalu dengan sebutan Kerajaan Kediri. Perlu diketahui, Raja Jayabaya berkuasa tahun 1135 hingga 1159. Dilanjutkan oleh Raja Sri Sarweswara
tahun 1159 hingga 1169. Kemudian digantikan oleh Raja Sri Aryaswara tahun 1169 hingga 1180. Selanjutnya pada Prasasti Jaring dari masa pemerintahan Raja Sri Gandra tahun 1180 sampai tahun 1182 untuk pertama kalinya menggunakan nama-nama hewan sebagai nama depan pejabat kerajaan. Nama hewan sebagai kepangkatan seperti menjangan, lembu, kebau, macan, gajah, dan tikus bisa menunjukkan tinggi rendahnya pangkat jabatan seseorang di dalam istana. Penggunaan nama hewan sebagai kepangkatan ini berlanjut di masa kerajaan Singasari dan Majapahit. Alasannya, hewan tertentu pada masa Jawa kuno memiliki peran penting dalam kebudayaan masyarakat dan menjadi salah satu bentuk apresiasi masyarakat pada masa itu terhadap alam sekitar. Di masa pemerintahan Raja Sri Gandra, ada sebuah prasasti bernama Prasasti Jaring yang berisi adanya jabatan dengan sebutan Senopati Sarwajala yang bisa diartikan sebagai Laksamana ataupun Panglima Angkatan Laut. Hal ini menegaskan bahwa Kerajaan Kediri juga memiliki angkatan laut yang kuat serta kemajuan dalam bidang maritim. Masa kejayaan Kerajaan Kediri pada abad 12 hingga 13 merupakan salah satu periode penting dalam sejarah Nusantara yang patut dicontoh. Dalam periode ini, Kerajaan Kediri menjalin hubungan perdagangan yang kuat dengan luar negeri, seperti Tiongkok dan India. Selain hubungan dagang, dengan India juga menjalin hubungan budaya yang kaya. Para penyair dan sarjana Jawa yang disebut Rakawi menulis karya sastra yang terinspirasi oleh mitologi, kepercayaan, dan epik Hindu seperti Mahabharata dan Ramayana. Hal ini menjadi salah satu contoh penting bagaimana budaya dan agama berdampingan dalam masyarakat Kediri. Pada abad ke-11, Rajendra Chola dari Kerajaan Chola melakukan invasi ke Semenanjung Malaya dan Sumatera, membuat hegemoni Kerajaan Sriwijaya di Nusantara mulai menurun. Dampak dari kejadian itu, belakangan Kerajaan Kediri juga berhasil menguasai jalur perdagangan rempah-rempah ke wilayah Maluku. Kemudian, pemerintahan dilanjutkan oleh Raja Kameswara yang memerintah tahun 1182 sampai tahun 1194 dan dilanjutkan oleh Raja Kertajaya pada tahun 1194 hingga tahun 1222. Pada masa pemerintahan Prabu Kartajaya, Kerajaan Kediri mengalami keruntuhan. Peristiwa ini juga turut dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Nagara Kertagama. Bermula saat Raja Kertajaya berselisih dengan kaum Brahmana dan pendeta di tahun 1222. Dikarenakan sang raja berkeinginan untuk disembah selayaknya dewa. Tokoh-tokoh agama pun menolak permintaan itu. Mereka lebih memilih meninggalkan ibu kota kerajaan dan meminta perlindungan kepada seorang bupati Tumapel yang bernama Ken Arok. Kebetulan Ken Arok juga berkeinginan untuk memerdekakan Tumapel yang merupakan daerah bawahan dari Kediri. Desa Genter terletak di wilayah timur Kediri menjadi saksi puncak peperangan antara Kediri dan Tumapel. Tatkala pasukan Ken Arok berhasil mengalahkan pasukan Kediri. Kitab Nagara Kertagama juga mengisahkan secara singkat berita kekalahan tersebut. Disebutkan bahwa Kertajaya melarikan diri dan bersembunyi di alam para dewa yang disebut Dewalaya. Ada juga sumber mengatakan bahwa Kertajaya meninggal di dalam pertempuran. Dengan demikian berakhirlah masa kerajaan Kediri. Sejak saat itu Kediri menjadi bawahan Tumapel atau Singasari. Kemudian Ken Arok mengangkat Jaya Saba, putra dari Kertajaya, sebagai Bupati Kediri. Tahun 1258, Jaya Saba digantikan putranya yang bernama Sastrajaya. Dan tahun 1273, Sastrajaya digantikan putranya yaitu Jaya Katwang. Kisah dilanjutkan pada tahun 1292. Pada masa itu, kerajaan Singasari dipimpin oleh Kertanegara. Di tahun yang sama, Raja Jaya Katwang
yang merupakan raja bawahan sekaligus besan dari Kertanegara, memberontak terhadap kerajaan Singasari. Dipicu oleh dendam masa lalu di mana leluhurnya Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok. Setelah Jayakatwang berhasil membunuh Kertanegara, dia membangun kembali kerajaan leluhurnya yaitu Kediri. Tetapi semua itu hanya bertahan selama 1 tahun, karena kerajaannya berhasil dikalahkan oleh serangan gabungan pasukan Mongol dengan menantu Kertanegara yaitu Raden Wijaya, dan masa Kediri benar-benar berakhir.